Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan Gema hari ini, sekali lagi kita mau memohon hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur satu kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada kami sebab kami mau mendengar, dan Tuhan siapkanlah hati kami untuk ditanam oleh benih-benih firman-Mu dan berikan pertumbuhan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Gema hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 dengan tema takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita hanya akan membaca ayat 1-6 dan juga 16. Saudara boleh memperhatikan Alkitab masing-masing, demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, disinilah janji Tuhan kepada Musa di dalam pasal 3 ayat 12 digenapi. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Setelah Israel keluar dari Mesir, Israel sampai di gunung Sinai dan mereka membangun kemah. Segera sesudah mereka membangun kemah, diceritakan Musa kemudian naik ke atas gunung Sinai untuk menghadap Allah. Ini bukan perjalanan terakhirnya. Sepanjang pasal 19 kita mendapati setidaknya 3 perjalanan Musa naik turun ke gunung Sinai. Ayat 3 menjelaskan kepada kita bahwa firman Tuhan sebenarnya pada waktu itu bukan ditujukan hanya kepada seorang pribadi Musa, tetapi juga kepada semua bangsa Israel. Dan ayat 4 sebenarnya sudah dikerjakan oleh Allah melalui Musa, yaitu ketika Allah membebaskan Israel dari bangsa Mesir. Kemudian kita melihat di ayat 5 ini juga menunjukkan tentang apa yang berikutnya harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Saudara, secara sederhana ayat 1-4 adalah hal yang seharusnya menjadi motivasi atau dorongan atau dasar dari perjanjian yang kemudian bagian berikutnya kita melihat Allah buat antara dirinya dengan Israel. Dan di ayat 9 Israel kemudian merespon dengan satu komitmen yang luar biasa, bahwa mereka mau kemudian mengikatkan diri kepada Allah juga. Di dalam menantikan firman Allah dan kehadirannya, saudara, kita dapat melihat bahwa Israel menunggu kedatangan Tuhan sebenarnya dengan satu kondisi yang cemas. Mungkin mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika Tuhan turun dari surga. Dan kemudian di ayat 16 kita melihat saat yang ditunggu pun tiba. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang amat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya di dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Allah pada hari itu datang dengan kedahsyatan kehadirannya. Allah menyatakan kedahsyatannya melalui beberapa gejala alam seperti guru, kilat, awan padat,
bunyi sangkakala yang sangat keras, asap, api, bahkan gempa bumi. Hari itu sebenarnya Gunung Sinai tampak amat menakutkan. Saudara, peristiwa yang berlangsung di Gunung Sinai ini menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Fenomena alam yang muncul menunjukkan keagungan dan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Bangsa Israel betul hari itu tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tapi mereka dapat melihat manifestasi alam yang mengungkapkan kemuliaan Allah. Sebelumnya sebenarnya orang Israel telah melihat kemuliaan Tuhan di dalam 10 tulah dan air laut Teberau yang terbelah. Mereka juga telah melihat kemuliaan Tuhan di padang gurun berupa tiang awan dan tiang api. Akan tetapi di Gunung Sinai inilah mereka melihat pertunjukan kemuliaan Allah yang lebih mempesona. Ketika Tuhan turun di Gunung Sinai, Dia disertai dengan kemuliaan. Ayat 16 berkata, "Gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan." Pasal 20 ayat 18. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan berdiri jauh-jauh. Saudara, orang Israel menjaga jarak dengan gunung itu dan meminta Musa berbicara dengan mereka. Mereka tidak mau Allah berbicara langsung kepada mereka karena mereka takut mati. Musa sendiri sebenarnya diliputi oleh ketakutan. Israel sadar bahwa mereka hanyalah makhluk fana dan mereka gentar menghadap Allah yang sang penguasa bumi dan segala isinya. Sebagai raja, Allah berhak menuntut umatnya untuk melakukan semua kehendaknya. Dan sebagai umat, Israel dituntut untuk tunduk mengikuti perintahnya. Saudara, mengapa Allah datang di dalam kedahsyatan dan kemegahan? Jawabannya sederhana. Karena Allah ingin umatnya melihat dan menyadari kebesaran Allah, sehingga mereka tidak sembarangan bersikap ketika menghadap Allah. Kekudusan Allah menyebabkan tidak seorang pun sebenarnya mampu bertahan berhadapan langsung dengan Allah. Saudara, saat ini sebenarnya kemuliaan Allah masih tetap sama luar biasanya. Kita tidak dapat melihat Tuhan, betul. Jika kita dapat menatap Tuhan di singgasana surgawinya, kita akan melihat kemuliaan yang sama dengan yang dilihat oleh orang Israel di Gunung Sinai. Dan kita hari ini butuh pengantara agar kita dapat mendekat datang kepada Allah. Pengantara kita tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya karena Yesuslah, maka hari ini kita dapat datang mendekat kepada Allah. Kita dilayakkan, kita dikuduskan untuk masuk di dalam hadirat Allah. Di dalam Kristuslah kita dimampukan. Saudara, bagaimana respon kita ketika kita mendengar, kita membaca, kita memahami bahwa sebenarnya keberadaan Allah dalam kehidupan kita adalah satu keberadaan yang mulia, yang luar biasa. Bagaimana respon kita ketika kita datang menghadap tahta Allah? Respon yang tepat harusnya ketika kita berhadapan adalah sebuah respon yang takut dan gentar. Bukan karena kita takut mati, saudara. Bukan karena kita takut hukuman. Tetapi karena kita menghormati Allah dan kita mengasihi Allah. Dan ini ditunjukkan melalui sebuah kehidupan yang taat kepada firman Allah. Termasuk di dalamnya adalah menghidupi firman-Nya dalam keseharian kita. Dan respons ini seharusnya lahir dari ucapan syukur kita yang telah diselamatkan, yang melimpah dari hati kita, yang menyadari bahwa kehidupan kita ini, hari ini, ada karena Allah yang menopang. Menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan kita dan menebus kita menjadi umat-Nya. Saudara, milikilah rasa takut dan gentar itu di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, mengucap syukur kami telah mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh terus mengingat apa yang telah kami renungkan, bahwa ketika kami datang kepada di hadirat-Mu Tuhan, itu pun semua karena anugerah-Mu, karena Yesus yang telah menebus kami, sehingga kami boleh datang dengan takut dan gentar di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk boleh terus datang dengan takut dan gentar dan rasa hormat kepada Allah. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.